Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madya Channel media dakwah ya, yang akan menampilkan di sini pembahasan dengan tema surga ya. Nah, di sini Madya akan mereview dari sebuah akun ya, dari akun Emen ini, dari akun Emen yang dibahas di Rumah Apologet Kristen Rak ya. Nah, di sini mereka membahas tentang surga Islam. Nah, biasanya sih Madya ikut berdiskusi, berdebat sama mereka. Berhubung di sini sudah diwakilkan oleh saudara kita Pak Dani, maka Madya hanya mereview saja ini video, dan bahasannya di sini adalah tentang surga. Oleh karena itu, media di sini akan menjelaskan dulu ya dasar pijakan umat muslim tentang surga itu gitu loh, agar saudara-saudaraku, teman-temanku yang ya belum mengetahui informasi sebenarnya tentang surga Islam dan tidak tergoreng-goreng oleh bahasan mereka ini, maka di sini media akan memberikan dasar dulu kedudukannya gitu loh. Di dalam ajaran Islam berbicara tentang surga, mari kita simak dulu dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai macam kenikmatan ya, bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini informasinya ini di dalam balasan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada orang beriman, yaitu surga. Dan di sini sudah diinformasikan dasarnya di sini adalah bahwa surga itu menurut ajaran Islam tidak bisa ya diinformasikan sesuai panca indera. Pengetahuan manusia membayangkan kenikmatan surga itu seperti apa, betapa dahsyat, saking dahsyatnya gitu loh, saking sangat banyak sekali kenikmatan surga itu. Nah, itu dulu dasarnya. Jadi tidak bisa digambarkan dengan panca indera. Nah, lantas kenapa ada gambaran di dalam Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran itu gambaran surga seperti ini bla bla. Nah, itu menggambarkan agar manusia bisa setidaknya umat Islam tuh bisa mengetahui informasi sampel atau informasi kira-kira gambaran surga di dalam Islam itu ya, cuplikannya atau sampelnya itu seperti ini gitu loh ya. Artinya garis besarnya gambaran surga yang penuh dengan kenikmatan itu seperti ini, tetapi itu hanya gambaran perumpamaan betapa nikmatnya kebahagiaan di surga itu ya. Nah, kemudian apabila kita merujuk ke dalam dasar-dasar yang lain ya, kita bisa merujuk dulu dasar yang lain, didukung juga ini dengan informasi di dalam hadis. Saya kasih tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja bacakannya, terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Nah, ini balasannya, gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Akan tetapi untuk memberikan gambaran sampel surga itu seperti apa, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambarnya surga seperti ini, seperti yang dilukiskan. Ada yang berupa dengan kenikmatan bidadari, ada yang berupa dengan gambaran pemandangan sungai-sungai, dan banyak sekali gambarannya berupa makanan dan sebagainya. Itu gambaran surga dalam Islam. Itu tidak mewakili surga yang sebenarnya, hanya saja gambaran kenikmatan. Tidak mewakili gambaran surga yang sebenarnya, hanya saja gambaran kenikmatan, agar seimbang gitu loh. Karena di dalam Al-Quran juga digambarkan siksaan neraka yang sangat pedih, yang sangat kejam, yang sangat menyakitkan.
balasan Tuhan kepada orang-orang yang durhaka. Jadi sebagai penyeimbang, gambaran Tuhan juga menggambarkan seperti ini untuk surga gitu loh. Oke, sebelum kita bahas berikutnya, kita ikutin aja di diskusi mereka ini dalam membahas tentang surga dalam Islam. Oke. Tapi kita sudah punya modal, setidaknya kita punya gambaran bahwa surga menurut ajaran Islam itu hanya gambaran kenikmatan yang ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Tidak menggambarkan surga yang sebenarnya, hanya saja itu menggambarkan ini loh kenikmatan, salah satu kenikmatan surga yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, itu tidak terhingga, itu salah satunya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Shalom ya teman-teman Rumah Apologet Kristen di mana saja. Jumpa kembali di Rumah Apologet Kristen bersama saya dan teman-teman lainnya. Saat ini saya Maranatha, MN Record, dan teman-teman lain nanti akan masuk di dalam channel ini. Kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan topik surga versi orang Islam ya teman-teman ya. Nah, ini bagian dari kelanjutan topik Kristen bertanya, memberikan kesempatan kepada Islam untuk menjawab ya. Nah, kita akan mempertanyakan di sini kembali adalah seperti apa surga yang ada di agama Islam ya. Jangan sampai surga ini hanya berupa penawaran iklan-iklan aja ya, berupa iklan-iklan yang seperti iklan-iklan kecantikan ya, sehingga gampang membuat baik wanita maupun pria itu tergoda untuk membeli produk tersebut, atau iklan-iklan makanan-makanan yang enak, kelihatan enak tetapi ternyata tidak menyehatkan ya. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya teman-teman. Jadi kita ingin mempertanyakan ya, meluruskan ya, jangan sampai ini menjadi ajaran yang sesat ya. Apakah benar yang disebut sebagai surga mereka itu adalah nantinya terdiri dari 73 bidadari ya, atau nanti di sana kita juga bebas untuk mengkonsumsi kamar atau alkohol gitu ya teman-teman, atau nanti di surganya umat teman-teman Islam itu nanti ada pasar yang nggak perlu lagi tawar menawar dan berbuat curang seperti itu, dan pasar yang tepat untuk bertemu. Ketika kita kangen dengan teman-teman kita bisa bertemu di pasar ya. Nah, ini yang kita akan diskusikan pada malam hari ini ya. Oke, kita akan buat argumen dulu ya. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa surga dalam Islam itu pembalasan daging ya. Artinya pembalasan daging. Bagaimanapun di dalam ayat Al-Qur'an, orang yang durhaka, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu juga dibalas dengan siksaan daging. Jadi dalam hal ini sebagai penyeimbang, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan juga kepada daging-daging, kepada pembalasan daging ya. Artinya dalam posisi ini artinya bukan bersifat roh. Balasan Allah dalam surga ini daging juga. Ya, keinginan daging, fisik, jasad. Nah, dalam hal ini balasan di neraka pun sama, pembalasan daging. Jadi dalam hal ini bersifat keadilan. Jadi kalau ada ajaran yang di dalam surganya, di dalam nerakanya balasan daging, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba surganya hanya bersifat balasan roh. Nah, ini sebenarnya mereka tertolak dalam informasi yang bertentangan saling di dalam kitab suci mereka. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam itu seimbang. Balasan daging dibalas dengan fisik, atau balasan daging atau fisik, jasad dibalas dengan balasan jasad. Balasan siksaan juga sama. Di neraka seperti itu, balasan fisik juga jasad. Nah, dalam hal ini terjadi keseimbangan di dalam Islam. Nah,
akan tetapi di ajaran mereka malah terbalik, disiksa di dalam balasan surga mereka itu balasan fisik, kedagingan, tetapi mendapatkan surga tetapi dalam posisi yang beda gitu, balasannya roh, balasan rohani, bukan kedagingan lagi. Nah ini berarti letak keadilan Tuhan itu lebih sangat dipertanyakan, di mana letak keadilan, sedangkan penyiksaan yaitu dalam posisi daging, sedangkan balasan dalam posisi roh, tidak ada kedagingan lagi. Berarti dalam posisi terjadi ketidakseimbangan dalam hal ini, dalam suatu ajaran ketidakseimbangan. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan dulu ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya dari teman-teman Muslim berdasarkan kitab mereka ya. Kita cuma mau merujuk pada Al-Quran aja atau hadis ya. Apakah surga yang ditawarkan itu sebagaimana ya? Jangan sampai banyak yang sudah tergoda, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah pasti memiliki surga, mereka rela melepaskan surganya dan mereka terbius oleh iklan surganya Muslim tadi ya. Padahal tidak seperti itu ya. Nah itu ya, paham ya. Jadi itu topik kita yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Kita mengundang nantinya khusus untuk link di sini, khusus untuk link teman-teman Muslim, silakan masuk, kita berikan prioritas untuk menjawab pertanyaan ini. Ini adalah kesempatan ya kepada teman-teman Muslim untuk memberikan penjelasan ya, seperti apa surga mereka yang sebenarnya, bukan seperti surga yang memang atau memang benar itu bukan berupa iklan, tetapi itu memang surga yang benar-benar ditawarkan ya, bertingkat-tingkat seperti yang kemarin disebutkan oleh Pak Alex Muslim ya. Surganya itu ada tingkat 7 ya. Nanti kalau yang benar-benar punya dosanya sedikit, artinya setelah ditimbang amalnya banyak ya, dosanya sedikit, nah itu langsung tembus surga tingkat 7 ya. Itu yang namanya Firdaus ya, langsung tingkat 7 ya. Tetapi semua katanya Muslim tetap diberikan surga, walaupun kata Alex Muslim nanti harus berkunjung dulu ke neraka ya. Tetapi di neraka itu tidak terbakar, cuman berkunjung lihat-lihat, baru nanti diangkat ke surga ya. Semua dapat surga, yang buat dosa pun itu dapat surga asal percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad ya. Tetapi surganya dia itu surga yang di lantai 1 ya, bersama dengan Adam ya. Surga lantai 2 kan Yahya dengan Isa ya. Nanti ada surga lantai 3 Idris, seperti itu ya. Baru yang paling top tier itu adalah surga yang di atas langit ke-7, yakni langsung pada Firdaus. Nah itu oke ya. Nah kita ada teman di sini, ada Pak Obi yang sudah masuk, ada Pak Amin Wijaya. Kita mau pingin bincang-bincang nih ya. Nah, surga yang seperti apa nih menurut teman-teman yang ingin dipertanyakan Pak Obi atau Pak Amin Wijaya, sehingga pada saat teman-teman Muslim masuk mereka bisa langsung menjawab seperti itu. Oke, kami dari Rumah Apologet Kristen memberikan selamat datang kepada Pak Obi dan Pak Amin Wijaya. Pak Amin Wijaya ini juga dari Rumah Apologet Kristen ya. Pak Obi, silakan untuk Shalom Pak Obi. Ya Pak Emen, Pak Amin. Oke. Ya memang kalau saya sendiri sih Kristen. Cuma memang kalau saya perhatikan mereka itu memberikan ajaran tentang Islam, terutama berkaitan dengan surga, itu tidak nyambung dengan ajaran Kristen. Mereka mengaku sebagai agama penyempurna, agama akhir, nabi terakhir. Tapi justru saya perhatikan ajaran-ajarannya berbeda dengan yang ada di dalam
Taurat maupun di dalam Injil. Kalau kita lihat di dalam ajaran. Oke, kita tanggapin dulu ya dari komentar Obi ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, ajaran Islam itu menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ya, bagaimana di sini kan Obi mengatakan, tapi kok tidak sama ajarannya ya. Dalam hal ini, mengapa tidak sama? Karena yang diimani, yang diyakini ajaran Islam yang menurut Islam itu meneruskan ajaran sebelumnya itu adalah ajaran yang masih bertauhid. Nah, itu dulu dipahami. Kalau kita merujuk kepada ajaran yang sekarang, ajaran Kristen itu tidak bertauhid lagi, tetapi menyembah Tuhan yang berbeda. Itu menyimpang dengan ajaran yang sebelumnya yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus itu. Itu masalahnya di situ saja letaknya. Makanya seolah-olah kok bisa berbeda gitu. Ya tidak. Sebenarnya sama, yang diteruskan ajaran Yesus, meneruskan ajaran Nabi Musa itu sama, bertauhid. Tetapi sepeninggal Yesus itu, pengikut Paulus ini malah beda sesembahannya. Yang disembah malah Yesusnya itu sendiri, bukan Tuhan yang Maha Esa lagi, tetapi Yesusnya yang dijadikan Tuhan. Itu yang jadi masalah kan di situ. Sehingga ujung-ujungnya terjadilah yang sebenarnya tidak sesuai itu, yang seharusnya menyembah Tuhan yang Maha Esa, tetapi malah Isa atau Yesus yang disembah. Itu yang membuat terjadinya berbeda. Yang sebenarnya dulu ajarannya itu benar. Pada saat Isa atau Yesus itu masih hidup, ajarannya benar, bertauhid. Dan ini yang sudah diinformasikan di Al-Quran, bahwa ajaran Islam itu meneruskan yang dulu. Yang seperti itu maksudnya. Kita lanjut. Tuhan Yesus berkaitan dengan surga. Jelas Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Semua hidup seperti malaikat. Tetapi enaknya mereka datang, mereka minta kita untuk bisa menerima Al-Quran dan Muhammad sebagai nabi mereka. Tapi ternyata banyak ajaran yang berbeda, dan salah satunya adalah surga ini. Jadi kalau saya pribadi sih melihat tidak nyambung begitu ya. Kalau memang dikatakan Muhammad sebagai nabi terakhir. Nah, kalau saya perhatikan, saya coba ikutin dari apa yang disampaikan teman-teman apologetik, rekan-rekan. Tampaknya memang kalau asumsi saya melihat mengapa Muhammad mengajarkan tentang surga itu berkaitan dengan perkawinan, dengan seks, itu lebih, saya lihat akhirnya saya menyimpulkan motif Muhammad itu hanya mau cari mata, cari pendukung, terus memberikan tawaran-tawaran secara dunia yang bisa memikat terutama laki-laki ya, untuk bisa menjadi pengikut atau murid dari Muhammad itu. Nah itu sih kalau yang saya perhatikan, saya simpulkan dari penjelasan-penjelasan mengapa sampai ada definisi surga itu menurut versi Islam seperti itu. Oke, kita akan jawab dulu ya argumen si Obi ini. Seperti yang awal saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, surga dalam Islam itu sudah ada dasar patokannya. Artinya gambaran dalam surga Islam itu tidak bisa dihayalkan dalam bentuk apapun dalam panca indera kenikmatannya. Nah, lantas kenapa ada masalah bidadari, surga yang diinformasikan banyak sekali segala macam yang berhubungan dengan kenikmatan itu, termasuk seks, urusan yang hal-hal lain. Itu gambaran semu, simple, agar memberikan informasi bahwa surga itu banyak sekali kenikmatannya.
Itu dulu, bukan dipahami secara literal seperti itu yang gambarannya. Karena secara informasi yang sebenarnya surga itu nggak bisa dihayalkan dalam bentuk apapun. Nah ini ketidakpahaman orang-orang terjemahan ini, dia seperti itu mendefinisikannya. Padahal itu hanya gambaran simple kenikmatan surga ya. Oke, di sini juga Obi mencoba untuk mengkorelasikan surga dalam versi mereka. Dia mengatakan surga versi mereka itu kerohanian ya. Dalam hal ini artinya tidak ada balasan fisik lagi. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari informasi di Matius 21 ayat 31, di sini kan informasinya kan gambaran fisik, di mana di sana kan banyak sekali perempuan-perempuan pelacur, sundal atau pelacur PSK atau pelacur nakal itu masuk surga duluan. Nah ini kan gambaran fisik nih. Artinya perbuatan PSK yang di dunia yang nakal-nakal itu masuk surga duluan. Dalam hal ini di sini juga tidak ada diinformasikan perempuan-perempuan ini bertobat apa tidak dalam ayat ini. Nah padahal di sini hanya dijelaskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah artinya lebih duluan dia masuk. Orang-orang nakal ini, perempuan PSK, perempuan tidak baik ini menurut ajaran Kristen lebih dulu masuk dibanding orang-orang yang baik, perempuan-perempuan baik. Nah dalam hal ini kan mengundang suatu perbuatan yang beda gitu loh. Dan yang dikatakan perbuatan fisik ternyata diinformasikan menurut Obi ini perbuatan roh, balasan rohani. Nah dalam hal ini kan bertentangan sudah dalam hal ini yang disampaikan Obi. Belum lagi kalau kita melihat dalam posisi ini di Matius 25 ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Nah ini kan membeli minyak nih. Dalam posisi ini kan informasi di Matius 25 ayat 9 selanjutnya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan membeli di situ. Nah ini kan informasi kan fisik ini. Artinya di surga itu boleh beli minyak. Artinya kan fisik nih minyak nih. Tapi di posisi lain si Obi mengatakan balasan surga adalah roh, balasan rohani. Nah ini kan bertentangan kembali. Jadi dalam hal ini mana yang benar ajaran Bible ini? Di satu sisi dia mengatakan balasan roh, di sisi lain tapi di ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ada informasi yang menjelaskan menuju kepada balasan fisik. Membeli minyak itu kan fisik nih. Penjual pelacur PSK masuk duluan ke surga itu kan fisik nih. Tapi ternyata berbanding terbalik dengan keyakinan yang diinformasikan yang sebenarnya dalam ajaran Kristen ini. Bagaimana bisa menjawabnya ini gitu loh. Ya. Belum lagi saya informasikan di dalam hal ini ya. Nih. Belum perkawinan anak domba ya di Wahyu 19 ayat 7. Bagaimana ini? Belum lagi terjadi peperangan di naga di Wahyu 12 ayat 7. Di surga kok ada peperangan, ya kan? Di surga penuh dengan peperangan. Kalau banyak peperangan berarti surga itu banyak. Kalau memang selesai peperangan berarti banyak sekali bekas-bekas peperangan di surga itu. Anda lihat sendiri kalau negara yang banyak peperangannya, bekas peperangan itu hancur lebur. Nggak ada gunanya di surga kok banyak bekas peperangan. Walaupun perangnya sudah selesai ya surganya tinggal puing-puing. Itu yang mau dimasukin orang-orang masuk surga seperti itu ya. Umat Islam yang nggak mau, mending 7 bidadari lah. Walaupun itu hanya gambaran informasi kenikmatan, tetapi itu kan informasinya sangat mendukung sekali gitu loh, bahwa gambaran surga Islam itu sangat lebih bagus daripada informasi gambaran dari surga Kristen yang penuh peperangan. Kita lanjut dulu ya. Ya itu kan yang saya tahu ya. Jadi bahkan kalau saya perhatikan iblis itu kan juga digambarkan secara fisik juga, bahwa bintang-bintang itu diciptakan tujuannya adalah untuk melempari iblis, begitu kan ya. Jadi keberadaan iblis itu adalah keberadaan secara fisik. Jadi seolah-olah memang Muhammad itu menawarkan surga pun secara fisik. Segala sesuatu itu secara fisik. Pahalanya juga secara fisik. Gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah kesimpulan saya ini
memang bisa dipahami ya. Kalau ada teman muslim mungkin bisa meluruskan atau memberikan penjelasan bahwa itu mungkin bukan fisik tapi simbolis gitu. Bisa ditunjukkan di hadis atau bagaimana begitu. Karena sejauh yang saya tangkap, surganya fisik, secara iblisnya juga fisik. Sebab kemarin saya pernah sempat mendengar penjelasan bahwa bintang itu memang digunakan untuk melempari iblis. Berarti mereka menjelaskan iblis itu besar sekali. Oke, kita jawab dulu ya. Nah, di sini kan si Obi ini mencoba untuk mengatakan bahwa surga di dalam Islam itu balasan fisik. Iya benar. Surga di dalam itu balasan fisik, jasmani. Karena perbuatan manusia di dunia ini fisik, maka dibalas dengan perbuatan fisik juga. Begitu juga dengan surga neraka Islam, balasan fisik. Nah, yang jadi masalah adalah surga di dalam ajaran Kristen mengatakan itu balasan rohani, kenikmatan rohani. Akan tetapi surga nerakanya balasan fisik. Nanti saya tampilkan dalil-dalilnya juga. Nerakanya balasan fisik. Kemudian di dalam Bible mereka itu sendiri, kalau kita merujuk ke pembalasan surga di mereka itu ternyata balasan fisik juga. Ya, kita contohkan ini di Matius 21 ayat 31. Ini kan perempuan-perempuan sundal akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perempuan-perempuan sundal, pelacur, PSK ini kan fisik, ini perbuatan fisik di dunia. Kemudian dibawa ke surga, yang kemudian dimasukkan duluan lagi. Orang-orang nakal, pelacur-pelacur ini duluan masuk ke surga menurut ajaran Kristen di Bible ini. Ini kan balasan fisik. Akan tetapi si Obi tadi mengatakan semua dalam surga itu balasan roh, bukan jasmani lagi, bukan fisik lagi. Nah, ini dia bertentangan kembali dengan Bible dia sendiri gitu loh. Bertentangan dengan Bible ayat 21 ayat 31. Itu yang pertama. Si Obi juga bertentangan dengan Bible. Dalam Bible yaitu masalah surga yang balasan fisik adalah di Matius 25 ayat 8. Ya, di mana di dalam sini di Matius 25 ayat 8 dan 25, Matius 25 ayat 9, di mana gadis-gadis ini dia ada membeli minyak. Artinya untuk penerangan di dalam surga itu membeli minyak. Dalam hal ini kan minyak penerangan fisik kembali yang diinformasikan dalam ayat ini. Berarti otomatis si Obi ini kembali bertentangan dengan Bible dia sendiri. Ini yang perlu kita luruskan. Berarti dia ini tidak konsisten dengan Bible-nya, mengatakan balasan rohani lah bla bla bla. Ternyata informasi di Bible mereka tentang keterangan di surga balasannya fisik gitu loh ya. Kemudian bila kita lihat kembali informasinya, nah ini, marilah kita masuk bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena di hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin di sini juga kita ini digambarkan pengantin ini fisik juga, di perkawinan jasmani juga ini. Ya memang ada sebagian yang menggiring ke rohani, tapi ya udahlah, hal itu nggak terlalu saya bahas. Kita melanjut lagi, kita merujuk ke Wahyu 19 ayat 9. Ya, itu salah satu juga sebagian. Nah, kemudian ini yang lebih parah nih, ini yang lebih parah banget. Di Wahyu 12 ayat 7, ini kan terjadi fisik ini, peperangan kembali di naga. Di alam mana saya nggak tahu ini Pak. Yang jelas ini di alam surga terjadi peperangan. Di Wahyu 12 ayat 7, ini kan terjadi lagi pertentangan gitu loh. Nah, yang lebih parah ternyata surga mereka itu sudah dikapling-kapling. Sudah ada hak mereka masing-masing. Nah, ini ternyata di surga mereka fisik juga, sudah dikapling-kapling lagi surganya. Ini informasi pengkaplingan surga itu dalam Wahyu 7 ayat 4. Bahkan yang masuk surga duluan itu bukan orang Kristen, tetapi orang-orang yang sudah terpilih, yaitu 144.000 orang. Nah, ini kan fisik ini, jumlah orang ini kan fisik. Dalam hal ini ternyata surga orang Kristen itu ternyata sudah ada kaplingan-kaplingan surganya. Yang ternyata yang dimasukin duluan adalah, yang memasukin duluan surga itu orang-orang Yahudi. Ya, ini dalam posisi ini berarti fisik kembali.
orang-orang Yahudi suku keturunan Israel itu yang lebih dulu masuk ke surga. Jadi orang-orang Kristen yang ada sekarang ini mungkin masuk juga surga, tetapi nggak tahu surganya yang bagaimana yang dimasukinya. Karena dalam posisi ini, di dalam wahyu ini sudah diinformasikan sesuai dengan Wahyu 7 ayat 4, Wahyu 21 ayat 12, sudah jelas informasi surga mereka itu sudah terkapling-kapling, fisik kembali. Ini yang ditentang Obi, fisik katanya bukan fisik. Nah, kita memperlihatkan bahwa bukti ketidakkonsistenan dari ajaran mereka ini tentang surga ya. Kita lanjut dulu. Jadi saya sendiri tidak masuk ya secara logika ya ajaran dari Islam. Ya itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya sih memang berharap ada yang Muslim, sehingga saya bisa bertanya kepada mereka lebih lagi. Saya kira itu Pak Emen yang saya ingin sampaikan. Oke Pak Obi, terima kasih pendapat Pak Obi ya. Tadi Pak Obi juga mengatakan setuju bahwa laki-laki ini gampang terpikat dengan surga versi Islam ya Pak Obi ya. Sama seperti yang saya katakan, jadi banyak laki-laki yang terpikat dengan surganya Islam. Coba lihat, alhamdulillah ya. Begitu dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ya, itu ada ajan masuk ke dalam room ini. Bayangkan saudara-saudaraku. Oke, kita lanjut ya. Dan akhirnya ketika sudah mengikuti ajarannya, rupanya nggak seperti itu surganya, kan gitu ya. Jadi ini harus diklarifikasi kan, seperti itu ya. Karena nggak masuk di akal menurut Pak Obi juga surganya Islam ini ya. Masa setan pun digambarkan memiliki fisik ya, harusnya kita tahu sudah merupakan metafisik ya, artinya tidak dalam bentuk dalam fisika itu ada yang namanya partikel ya. Jadi kalau metafisik itu sudah tidak dalam bentuk partikel tetapi berbentuk gelombang seperti itu ya. Jadi buat apa ditembak dengan bintang kalau itu merupakan bukan partikel kan, seperti itu. Sementara di mereka dikatakan setan pun ternyata bisa ditembak dengan bintang, artinya modelnya masih merupakan fisika ya, bukan metafisik, seperti itu Pak Obi jelaskan ya. Nah ini perlu teman-teman Muslim untuk jawab ini seperti ini, karena enggak kita akan bertanya-tanya terus ini. Kasihan saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan surga Kristen yang sudah dia punya gara-gara ditawarkan 72 bidadari. Oke, kita jawab dulu ya. Sekali lagi, 72 bidadari itu gambaran kenikmatan, bukan gambaran surga yang sebenarnya. Malah kalau mengikuti gambaran surga yang sebenarnya bukan hanya 72 bidadari, jutaan bidadari bisa diingini bisa terjadi. Karena ini hanya gambaran kenikmatan, jaga Islam itu tetap menginformasikan bahwa ini loh surga dalam Islam itu balasan fisik. Ya, saya nggak tahu kalau dalam pengikut Paulus ini surganya bagaimana, karena dalam ajaran mereka pun surga yang sudah diinformasikan di Bible itu sudah terkapling-kapling ya, sudah terkapling-kapling milik orang Yahudi, yaitu jumlahnya 144.000 orang ya, itu yang sudah dikapling oleh orang Yahudi. Jadi kemana surga orang-orang Kristen ini, yang mana diikutin gitu loh. Sedangkan orang Yahudi sudah ada surganya, sudah jelas, sudah dibeli lah, hitungannya sudah ditempati lah. Orang Yahudi itu menempati orang Israel dengan 12 suku itu ya. Kita lanjut dulu ya. Akhirnya mereka tergiur dengan iklan-iklan seperti itu kan. Nah ini yang kita ingin luruskan seperti itu. Kalau memang benar seperti itu ya bisa aja saya juga pun nanti ikut juga ke dalam surga yang ditawarkan seperti itu. Kalau memang benar, makanya tunjukkan aturan dalilnya di mana seperti itu. Tetapi dalilnya yang masuk logika ya, bukan seperti yang setan ditembak dengan bintang atau Pak Obi yang nggak masuk di akal gitu ya. Oke ya. Nah kita di sini ada Pak Amin Wijaya.
ada Pak Rajab juga. Pak Rajab ini saya nggak tahu nih, baru masuk di RAK. Dan ada Pak Roti Hidup, ada Pak Fernando ya. Kemudian ada Pak Scott juga ya. Oh, Pak Scott belum bisa saya masukin ya, nanti kita antri dulu ya, ada beberapa orang di belakangnya. Pak Amin Wijaya mau berbicara sekarang terkait dengan ini nih. Pak Amin Wijaya senang nih kalau temanya surga seperti ini ya. Saya juga kehilangan Pak, saya kehilangan di teman live chat itu namanya Pak Awaludin Takia ya. Biasanya dia sudah mulai ya, kesibukan lelaki di surga adalah kemana ya beliau ya? Kemana beliau ya, Awaludin Takia ya? Ada yang tahu nggak? Kok saya kehilangan dia ya? Saya baca novelnya Bu Seli Abrey, saya ingat si Awaludin Takia. Lanjut ya? Pak. Harusnya waktu itu langsung minta nomornya bro di private chat. Iya, betul. Jangan-jangan dia sudah ada surga, dia ikut surga yang sebelah juga kali ya? Takut juga kan? Iya, aduh. Oke, shalom Pak Emen. Siapa tadi si Obi atau Bro Obi nih, saya juga ini yang di live chat sama yang di streamnya. Shalom semuanya. Gitu. Oke, shalom. Shalom. Ya, saya cuma dikit doang lah, nanti abis itu kasih yang lain dulu, saya belakangan gitu. Saya cuma bingungnya tuh, saya membaca di Ar-Rahman atau apa itu. Di situ ada 2 surga, di 2 surga itu ada 2 surga lagi, 4 surga. Berarti surga yang mana itu mereka akan menuju gitu. Saya juga bingung lah gitu. Dan saya juga ada membaca hadis gitu, bahwa disediakan 72 bidadari. Pertanyaannya guys, saya ada baca hadis, mereka dinikahkan dengan para bidadari. Yang saya maksud yang nikahkan siapa, itu juga saya juga bingung tuh gitu. Apakah Allah yang menikahkan? Nah, itu kan juga harus tahu gitu. Juga ya kalau nggak salah kemarin tidak ada aturan dalam surga, jadi bisa semau maunya dong. Sedangkan surga Adam dan Hawa aja ada aturan gitu. Kamu tidak boleh memakan pohon buah itu gitu. Itu aja Pak Emen, kasih yang lain dulu Pak Emen. Titip pertanyaannya itu. Oke ya. Saya lanjut ke Oke, saya sini tambahkan dulu ya. Menurut ajaran Islam, menjawab Pak Amin Wijaya ini. Di dalam ajaran Islam, surga itu tetap satu, tetapi tingkatan-tingkatan surga itu yang berbeda-beda. Ini diinformasikan di dalam Al-Quran. Silahkan saudara-saudaraku, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Dasarnya ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 9-11. Nah, ini juga diinformasikan tingkatan-tingkatan surga itu bisa Anda lihat di surah At-Toha ayat 76, di surah As-Sad ayat 50. Kemudian tingkatan surga yang lain yang saya informasikan sini, dia dalil yang lebih mendukung ini adalah surah Al-Hajj ayat 56. Ini nama surganya juga berbeda-beda. Nanti saya sebutkan nama-nama surganya ya. Seperti yang pertama Firdaus, tingkatan surga. Surganya tetap satu tingkatannya. Kemudian surga Adnan, itu dasarnya di mana? Di surah Toha tadi ayat 76. Kemudian surga Naim, itu tingkatan surga Naim yaitu di Al-Hajj ayat 56. Surga Mawa di Al-Quran yaitu di As-Sajadah ayat 19. Surga Darussalam itu tingkatan surga yang diinformasikan di ayat Al-Quran tersebut dalam surah Yunus ayat 25. Surga Darul Muqamah, informasinya ini dalam dalilnya yaitu surah Al-Fatir ayat 34 dan 35. Surah Al-Qamum Amin yaitu dalilnya yaitu surah Ad-Duhan ayat 51. Surga Khuldi itu dalilnya yaitu di ayat 15 di surah Furqan Al-Furqan ayat 15. Oke. Jadi dalam hal ini tingkatan-tingkatan surga itu sudah cukup jelas, yaitu dalam hal ini informasinya itu surganya itu surga Khuldi yang terakhir ini yaitu sampai 8 tingkatan. Oke. Kita bisa lihat dalam posisi ini ya, surga-surga yang diinformasikan di Al-Qur'an. Ini sekali lagi tingkatan surga. Surganya tetap sama, satu, tingkatannya berbeda-beda. Apa yang membedakan tingkatan ini ya tergantung amal perbuatan manusia itu di dunia. Enak aja orang yang berprestasi, orang yang menyembah Tuhan dengan benar, dengan tekun, rajin disamakan dengan orang yang bandel, orang yang mucil, orang yang malas, kan beda. Orang yang malas surganya kalau dia masuk surga pun tentunya surga yang kelasnya yang agak
beda gitu dengan orang yang pinter, orang yang baik, orang yang berjuang di jalan Allah, ya beda lah surganya. Ya ini letak keadilan Tuhan. Kalau dalam surga Kristen bagaimana? Disamakan surganya. Jadi perbuatan baik, perbuatan jahat, perbuatan tidak baik itu disamain surganya. Ya tidak ada keadilan Tuhan di sini gitu ya. Kita lanjut. Pak Rajab ya, sebelum nanti Pak Amin punya pertanyaan kita tampung. Kalau ada muslim yang datang kita akan bukan Pak ya. Oke. Dicekik sama malaikat Jibril itu. Oke, Pak Rajab, silakan memperkenalkan diri. Mungkin ini kali pertama ini dan Halo Pak, salam Pak Rajab dan kalau channelnya Pak Emen saya udah sering gabung Pak. gitu Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Yang saya mau, ini acaranya Pak Emen kan? Rumah Apologet Kristen Pak. Oh iya, tapi teman-teman Muslim belum ada yang masuk ya? Mungkin menunggu kali apa yang kita tanyakan nanti. Sebenarnya ini nggak terlalu gambaran penting lagi sebenarnya karena sudah terjawab dalam Islam. Ya kalau memang ada muslim masuk pun Pak Dani itu ya paling dia hanya menjelaskan bagian teknisnya saja. Tetapi secara agama Islam sudah terjawab semua masalah ini. Karena sudah lengkap dalil dan dasarnya dalam Islam seperti ini, gambaran surga. Ya kalau memang ada umat muslim Pak Dani nanti masuk, yaitu paling menjelaskan hal-hal teknis. Kalaupun terjadi perdiskusian, palingan perdiskusian teknis yang nggak terlalu mengganggu lagi urusan hal-hal teori dalam ajaran Islam, hal-hal yang informasi menurut ajaran Islam itu tentang ke surga ya. Saya kira cukup jelas ya, semua sudah terjawab semua dalam Islam. Kalau memang terjadi perdiskusian seperti ini, ya paling itu hal-hal teknis. Kalau mau ada terjadi perdebatan. Oke? Ini saja Madia sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.